Halo guys, selamat datang di OOP Obrolan. Programmer. Ya, kembali lagi pada podcast OOP kali ini. Di sini Mas Aka sedang absen ya, Mas Ilham ya, dan Mas Dani ya, karena masih ada keperluan di luar. Iya, semoga dilancarkan ya urusannya. Ya, amin. Amin. Nah, sekarang di OP kali ini kita akan membahas tentang perjuangan dan pengalaman yang didapat ketika berkarir sebagai software engineer. Nah, gimana tuh? Nah, ini saya kan taunya Mas Ilham sama Mas Dani nih. Sekarang kalau Mas Ilham ada di EduTech sampai EduTech. Terus Mas Dani sekarang ada di Fintech ya. Fintech. Ya. Nah, tapi saya ini melihatnya kayak yang sudah enak gitu, Mas Ilham perjalanannya gitu. Mas Dani begitupun juga enak perjalanannya. Iya, enak emang ada di orang sih sebenarnya. Nah, makanya itu saya tuh mungkin sama teman-teman juga lihatnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, apakah ada di dalam perjalanannya itu, entah itu kesandung batu atau di dalam perjalanannya hampir menyerah gitu. Oh iya. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Mas Dani dulu deh. Gimana Mas Dani perjalanan Ilham dulu kan tadi. Loh, kenapa enggak dari Dani dulu? Dani yang lebih ada strugglingnya itu kayaknya Dani sih. Jurusan teknik informatika. Ya dari Mas Ilham dulu deh. Apa Mas Ilham perjuangan karirnya? Mungkin mulainya dari awal-awal lulus kuliah ya mungkin ya. Dari setelah sidang skripsi deh. Ya jadi dulu setelah sidang skripsi itu belum tahu tuh saya lulus atau enggak gitu kan. Tapi iya kan sidang kan tidak menjamin lulus kan, kayak ya udah cuma sidang doang gitu. Nah, banyak kan lulus sih biasanya. Ya tapi pede aja waktu itu. Nah, tapi pas itu sudah kebayang kan ya nanti lulus mau kemana gitu. Oh ya, udah agak kebayang mau ke arah mana gitu kan secara profesinya gitu. Nah, setelah sidang itu saya udah coba-coba apply gitu kan ke beberapa perusahaan gitu, dan seingat saya waktu itu saya pernah coba apply ke salah satu apps builder gitu yang warna orange, warna logonya App build dan di Surabaya waktu itu. Nah, saya waktu itu apply-nya telat Sul. Jadi lowongannya waktu itu di IG kalau nggak salah saya dapatnya. Saya karena saya follow IG-nya dia gitu, perusahaan itu gitu kan, terus ada lowongan. Cuma saya apply-nya telat waktu itu. Cuma saya telat sehari ya, meskipun saya telat ya udahlah saya coba apply aja lah meskipun telat gak apa-apa gitu kan. Akhirnya di perusahaan itu saya nggak dipanggil lah gitu kan. Nah, setelah dari perusahaan itu saya coba ke software house di Surabaya juga waktu itu. Nah, berarti yang awal tuh gagal berarti ya? Iya, enggak gagal. Bahkan enggak dipanggil buat interview awal itu enggak dipanggil. Terus daftar ke software house gitu. Sempat dipanggil untuk interview, dan waktu itu dan AC merah dan lanjut. Iya. Waktu di software house itu sebenarnya kepanggil untuk interview. Cuma interviewnya waktu itu masih interview awal dari lewat WA waktu itu, cuma teleponan gitu. Agak aneh juga kenapa interview waktu itu lewat WA gitu. Dan aku pernah lewat WA interview kayak interview HR gitu sih. Iya. Lu tuh ya? Oh iya. Berarti memang wajar ya ada. Itu aku di company Singapura kalau nggak salah. Luar iya beneran. Ini nomor random, bukan plus 62, plus berapa? Bukan penipu kan, tapi saya khawatir penipu. Ya udah ngobrol gitu. Iya. Nah, waktu daftar ke software itu di Surabaya, itu jadwal interviewnya bentrok sama saya waktu itu ngambil sertifikasi di salah satu kampus di Surabaya. Waktu itu bareng Indra sama teman-teman kampus juga gitu. Nah,
karena jadwalnya bentrok gitu kan. Jadi saya harus memprioritaskan salah satunya kan, antara ngambil sertifikasi atau ngejar interviewnya gitu kan. Akhirnya saya memilih untuk ngejar interview. Saya gak ikut sertifikasi waktu itu. Ya, dan ternyata gagal juga gitu. Waduh. Gagalnya sebenarnya kata si ownernya itu sebenarnya udah cocok secara skill dan lain-lain gitu kan. Saya udah ngerjain tes juga, cuma karena kondisi perusahaannya lagi tidak baik-baik saja kata waktu itu. Jadi untuk hiringnya itu diperketat atau gimana gitu. Jadinya dia akhirnya gagal gitu kan di software itu. Nah setelah itu gak lama setelah itu saya apply ke salah satu startup POS di Malang gitu kan. Dan alhamdulillah keterima gitu. Sempat gagal juga. Jadi waktu itu si startup POS itu buka 2 lowongan gitu ya, back end dan full stack gitu. Ya saya apply ke back endnya dulu tuh waktu itu. Udah ngerjain tesnya juga waktu itu ngerjainnya sangat dramatis ya. waktu itu ngerjainnya bareng Aka juga di cafe gitu, dramatis banget. Terus dipanggil untuk interview, coding interview waktu itu, dan konyolnya saya gagal kayaknya gara-gara gak bisa bikin array di Golang deh kayaknya waktu itu. Saya lupa tuh ngeblank waktu itu di tes gitu kan. Nah, itu berarti pertama kali interview berarti itu. Itu enggak, udah kedua kalinya kan. Interview yang coding interview iya. Coding interview iya waktu itu. Nah, cuma karena gagal itu ya, kata si yang interview saya itu memang skillnya kurang untuk di backend gitu. Ternyata saya ditawarin langsung untuk posisi full stack waktu itu. Full stack ya udah, tapi harus tes lagi, harus interview lagi katanya. Ya udah enggak masalah gitu kan. Ya udah saya ngerjain tes lagi, interview lagi, akhirnya loloslah di full stack gitu. Bukannya dulu kamu nggak usah tes yang ke back end tuh? Oh itu setelah di full stack, setelah 3 bulan saya minta pindah. Lah iya kan Nggak tes itu. Nggak tes kan? Nah tapi interviewnya saya interview lagi full stack, ngerjain tes lagi setelah gagal di back end. Ngerjain tes lagi gitu. Kirain Dan pas ke back end masih tes lagi. dan gak tau ya itu kayak mukjizat gitu ya mungkin. Jadi ketika saya di full stack tuh sebenarnya saya ngerasa nggak pede sih untuk diterima sih sebenarnya. Bahkan saya waktu itu udah ngobrol sama Aka gitu kan. Kan kita punya misi untuk ngumpul di Malang kan waktu itu kan. Saya, Aka, Dani dan lain teman-teman lainnya gitu kan. Terus saya bilang ke Aka, kayaknya saya nggak lulus deh di full stack ini deh kayaknya. Malam tuh waktu itu. Dan saya bilang ke Aka kayaknya kalau nunggu ada loker lagi di Malang kelamaan deh Kak. Saya nggak dapat kerja nanti gitu kan. Kayaknya saya coba daftar ke luar Malang dulu deh, ke Surabaya lah atau ke kemana gitu kan. Kayaknya gak fokus di Malang gitu. Kata Kak, ya udah deh, gak apa-apa gitu kan. Terus Aka mengikhlaskan apa ya kayak misinya untuk membawa teman-temannya ke Malang tuh kayak ya udah deh kayaknya belum waktunya gitu kan. Nah tapi ajaibnya besok paginya saya ditelepon sama HRD terus dikirimin offering gitu. Terus saya nggak tahu tuh offering tuh apa, nggak tahu saya beneran. Ini offering apa ya gitu. Terus telepon Aka saya, Kak, saya dikirimin offering gak ada. Oh iya kamu tuh diterima kamu katanya kerja. Oh iya lah ya. Oh berarti offering tuh itu ya gitu ya. Ya itu ajaibnya ya kayak dalam satu malam kayak dibalikin gitu kan secara mungkin takdirnya atau gimana gitu kan. Karena malamnya udah nggak pede untuk keterima gitu, tapi paginya ternyata keterima gitu. Ya setelah kerja 2 tahun, setahunan lah di Serapios itu akhirnya ya belajar bareng-bareng sama teman-teman untuk ke edutech yang sekarang gitu sih. Ya kesandungnya di mana? Ya kesandungnya itu kan tadi kan mengorbankan sertifikasi daripada interview gitu kan. Itu kan berat juga ya. Ya untuk apa milih salah satu dari itu terus sempat gagal juga nggak dipanggil gitu sih mungkin. Ya itu gimana tuh rasanya kan sudah ngorbanin sesuatu nih kan ya. Ini tes interview terus ternyata tes interviewnya gagal gitu. Ya Pak, apakah sempat mau kayaknya ada cocok gitu atau memang enggak sih, enggak ngerasa nyesel juga karena waktu itu saya nggak terlalu apa ya kayak nggak terlalu antusias untuk
ikut sertifikasi itu waktu itu kan sebenarnya gitu. Tapi teman-teman saya ikut, akhirnya saya juga ikut daftar gitu. Berarti jatuhnya nggak terlalu parah ya, nggak terlalu sakit gitu. Iya, ya karena tadi sebenarnya nggak terlalu ini. Akhirnya diganti salah teman saya untuk ikut gantiin saya sertifikasi itu gitu. Ya itu sih sebenarnya momen-momen apa ya, momen-momen terburuk lagi ya. Waduh. Momen terburuknya mungkin ini sih ketika udah kerja mungkin kebanyakannya juga gitu. Tapi kalau prosesnya ya mungkin itu ya kayak ngorbanin sertifikasi dan lain. Mungkin nggak tahu ya kalau saya misalkan waktu itu milih sertifikasi, apakah karir saya lebih baik dari sekarang kan nggak tahu kan. Jadi itu kan pilihan kan. Jadi ya udah saya memilih untuk ikut interview waktu itu dan ya udah nggak sertifikasi aja dulu gitu. Atau saya mungkin sekarang sudah S2 gitu kan. Waduh. Kalau saya pilih sertifikasi jadi dosen gitu kan misalkan. Ya. Ya, itu sih. Kenapa kalau S2 jadi dosen, Ham? Ya gak apa-apa. Ya karena nggak tahu ya, jiwa-jiwa akademik saya sekarang kayak udah luntur gitu sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau awal-awal masih menggebu. Ya awal-awal masih menggebu-gebu gitu ya. Itu mungkin sedikit cerita pengalaman ya untuk perjalanan karirnya gitu. Mungkin dari Dani ada hal yang lebih berkesan gitu kan, jatuh bangunnya gitu kan, gimana gitu. Ya, mungkin dari Mas Dani. Gimana perjalanan karirnya sampai sekarang ada di fintech? Sebenarnya aku udah bikin sorry. apa namanya? Ya, sebenarnya aku udah, kalau cerita singkatnya intinya aku udah buat konten ya di TikTokku. Itu udah ada sih. Nah itu teman-teman boleh lihat aja kalau kayak short story. Kamu males menceritakan aja sih Dan. Dan. Nah itu soalnya aku udah buat 2. Pertama di blogku, aku ada personal website. Teman-teman boleh kunjungi aja blognya danidwichahno.com. Promosi. Tiba-tiba trafficnya gede, lagi down ini tadi. Down website Dani down. Editor. Terus TikTokku @danidwiche. Nah itu aku udah itu. Jadi intinya ya aku short story aja ya. Maksudnya aku nggak tahu ini dramatis atau enggak. Cuman intinya yang kurasakan adalah yang nggak enak ya. Teman-teman nanti boleh lihat aja kontennya untuk lebih detailnya. Ya jadi aku datang dari background non IT gitu ya, dari pendidikan olahraga. Terus kemudian aku lupa semester 6 atau berapa gitu, lupa intinya. Nah, singkat cerita aku ya gain gitu. Kalau tadi Ilham mention Aka, aku juga mau mention Aka nih gitu. Nah, jadi aku ketemu Aka, akhirnya buat yang belum tahu Aka, kayaknya udah tahu gak tadi? Udah. Dia famous sih, famous. Nah, akhirnya ketemu Aka di situ, aku mulai belajar ngoding gitu. Nah, sebenarnya titik apa ya tadi yang nggak enaknya mungkin ya, terus kayak pengorbanannya dan lain-lain itu ketika aku lagi ada di Malang gitu. Jadi kayak awalnya aku kan belajar sama Kak tuh di rumah gitu. Kayak kita satu kampung gitu kan. Terus adikku waktu itu Kak ada kebutuhan nih untuk ke Malang gitu ya. Entah katanya mau bangun komunitas ataupun kemudian ya bareng sama teman-teman developer yang lain gitu ya, atau entah itu cowok ataupun cewek gitu kan. Nah, di situ. Nah, akhirnya aku ikut gitu kan ke Malang gitu. Nah, juga pun di Malang juga banyak belajar sebenarnya sama teman-teman komunitas yang lain lah ya. Aku nggak perlu mention orangnya, cuman intinya teman-teman di komunitas Malang tuh juga aku rasa lebih masif daripada yang di Probolinggo gitu. Nah, ya itu pengorbanannya adalah kayak waktu itu aku masih kuliah gitu, dan untungnya masih online gitu ya. Jadi kuliah online. Covid waktu itu ya. Betul. Nah, terus ya udah gitu. Aku dihadapkan pada satu pilihan waktu itu, apakah aku mau tetap stay di Probolinggo dengan kuliah online atau ya nyambung ke cerita Ilham tadi ya, ke Malang gitu kan. Ya udah, nah di situ aku mikir gimana ya baiknya gitu. Karena kan pertimbangannya adalah aku mesti bayar kosanku sendiri gitu ya. Gimana 1 bulan ya berapa gitu ya, tahu lah kosan di Malang kayak gimana. Belum lagi makan gitu kan. Makan, transport segala macam itu kan banyak ya. Itu tuh kayak udah seolah-olah aku kuliah lagi gitu kan. Cuman bedanya yang bukan ke kampus tapi langsung spesifik ke AK gitu. Nah, mungkin kalau ngomongin pengorbanan itu kali ya. Maksudnya kayak hal-hal itu tadi gitu. Tapi terlepas daripada itu pengorbanan yang lainnya, maksudnya
apa ya, kurasa juga bisa dibilang nggak enaknya segala macam gitu ya. Itu tuh banyak sih biasanya dijumpain ketika kita lagi belajar coding, terutama ketika awal-awal ya. Karena kan ya aku bener-bener gak ada basic, jadi kayak pas belajar apa ya, logics gitu, Logic. belajar algoritma itu kayak susah banget untuk aku serap gitu. Bahkan aku pernah sih waktu itu ada satu titik ya, waktu itu intinya pas waktu itu belajar framework gitu ya, langsungnya praktikal bikin program segala macam gitu. Terus aku lagi mencoba mau terjun nih, mau belajar algoritma dan data structure buat belajar lead code gitu. Nah itu waktu itu masih inget banget. Jadi waktu itu aku sama Kak disuruh ngerjain soal sum array gitu. Sum array, Jadi kayak ada array terus di sum gitu kan. Nah itu tuh aku nggak bisa, padahal sesimpel itu dulu gitu. Nah itu apa ya, itu waktu itu aku sampai ngerasa kayak anjir aku bodoh banget ya, kayak gak bisa, terus gak paham-paham gitu kan. Terus sampai waktu itu pulangnya naik motor, sebenarnya aku sambil nangis, gedeng sar gitu kayak itu masa-masa itu aku pernah ngalamin gitu, kayak kok sesusah itu gitu. Maksudnya kayak ya kayak gitulah pas awal belajar, tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain ngalamin atau enggak kayak gitu. Nah itu salah satunya gitu ya ketika lagi proses belajarnya. Jadi intinya ya pengorbanan tadi adalah waktu, uang, tenaga yang aku harus luangkan ke Malang, terus juga selama menjalani proses belajar codingnya yang dimana aku bener-bener gak ada background sebelumnya, terus ketemu nih sama logic, ketemu sama algoritma segala macam, atau juga ada matematikanya. Nah itu baru kerasa banget sih stres dan stucknya dan error, ketika ketemu error dan lain-lain itu kerasa gitu. Iya kayaknya itu sih kalau lagi selama prosesnya. Tapi kalau pas selama udah kerja ya ada lagi gitu yang sampai bikin nangis juga gitu. Maksudnya Apa tuh? ya apa ya, ya intinya aduh aku mau nangis nih. Saking dramatisnya itu ya. Enggak, jadi ya intinya singkat cerita, selama aku berkarir sebagai software engineer, aku pernah ada kena layoff nih, kena PHK 2 kali. Nah di situ tuh ya juga salah satu momen yang apa ya, salah satu momen yang cukup apa ya, bikin aku down kali ya selama berkarir sebagai software engineer, karena ya kayak seolah-olah aku useless, terus gak berguna dan gak perform segala macam gitu kan. Dimana pada waktu itu masih kondisi teh winter kan gitu. Nah itu juga salah satunya gitu yang aku alamin gitu. Kalau ngomongin masa-masa ini ya kelam, masa-masa down gitu. Iya. Ya itu sih mungkin ya. Iya. Apa lagi ya? Kayaknya itu sih. Pada fase down-nya itu apakah Mas Dani pas pada waktu itu sempat berpikir kayaknya saya nggak cocok, enggak sampai segitu juga kan, background-nya kan dari olahraga kan, bukan dari IT kan. Nah itu gimana, apakah lagi kena layoff gitu pas pada masa-masa itu, apakah gak merasa kayak yang kayaknya saya tidak cocok nih di sini nih gitu, kayaknya saya cocoknya memang di olahraga gitu. Sempat merasa kayak gitu nggak? Enggak sih. Pertama ada 2 alasan sebenarnya. Pertama aku selalu percaya masih percaya dan ke depan juga untuk ke industri teknologi ini gitu ya. Ke depan itu perkembangannya seperti apa gitu. Terus kebutuhan company terhadap bidang teknologi dan tenaga kerja teknologi itu juga gimana. Itu aku masih selalu percaya. Jadi aku ngerasa ya bakal tetap bisa relevan dan punya karir growth yang jelas gitu. That's why aku masih tetap gitu. Nah terus yang kedua, aku sebenarnya juga ya sesimpel suka aja gitu sama ngoding gitu. Ya karena ya suka ketika belajar hal baru, teknologi baru segala macam. Kemudian apa ya, berputar di logika algoritma segala macam, itu aku suka sih. Jadinya ya udah sampai keterusan sampai sekarang gitu. Bisa jadi ngebus ya. Ngebus semangatnya itu ya berarti. Iya. Ya saya juga jadi ingat beberapa momen dulu sih ketika bareng Dani di Malang sama Aka juga gitu kan. Mungkin teman-teman sekarang ngelihat Dani udah pakai MacBook, udah enak ngodingnya gitu kan. Pas awal gimana tuh? Dulu struggle-nya juga selain tadi memahami algoritma kayak
kayak ngeran react aja dulu laptopnya Dani kayak berat banget gitu kan. Jadi strugglingnya saya apa ya kayak momen-momen strugglingnya Dani itu juga dapat gitu saya waktu itu di Malang kan kita nge-course bareng kan. Ngeran react aja udah kayak di medan pertempuran gitu. Iya. Iya kan? Iya kan? Dan? Iya, padahal react-nya personal project doang. Iya kan? NPM run start itu Iya. udah lemot sih. Iya itu ngerasain juga strugglingnya Dani waktu itu. Gitu. Oke. Luar biasa Dani memang. Iya. Luar biasa. Iya, aku baru ingat. Iya kan? Iya kan Baru sih? ingat. Tiba-tiba saya waktu itu kan ke kantor kan. Balik-balik dia udah punya laptop baru. Gokil. Luar biasa. Hasil dari kerja pertamanya itu berarti ya. Gak tahu ya. Tiba-tiba gak tahu berdua nih Aka sama Cidani tiba-tiba gak tahu kemana gitu kan. Saya nggak tahu Kamu gitu. nunjuk-nunjuk Aka di situ emang ada Aka. Oh iya Aka lagi keluar rumah ya. Sorry. Waduh. Iya. Ya waktu itu tiba-tiba dia punya laptop baru aja gitu kan. Terus gokil saking niatnya itu dan itu. Luar biasa. Luar biasa Ya. emang. Saya punya pertanyaan lagi nih. Kan kalian berdua kan juga dari kalau dari Mas Dani kan non IT kan ya, kalau dari Mas Ilham kan sudah IT, tapi kan namanya juga mendapatkan pekerjaan pertama nih, pasti kan kayak ada yang tambah menggebu-gebu nih belajarnya gitu, atau wah saya kok diterima gitu, itu kan bisa nambah kepedean kita gitu. Nah itu ya apa kesannya mendapat pekerjaan pertama tuh? Dari Mas Ilham dulu. Kok Ilham lagi aku dong? Kan memang dari Mas Ilham. Tadi kamu gak mau. Aku Parah Mas Dani sih. Iya. Gimana tuh, Mas? Kalau dari saya kesan pertamanya sih sebenarnya ngerasa gak pede sih dengan skill saya sendiri gitu waktu di industri ya pertama kali, karena saya dari salah satu kampus lokal ya di Probolinggo gitu, terus mana harus ya mungkin teman-teman udah tahu ya salah satu kampus teknik terbaik sih di Probolinggo gitu kan. Dan saya waktu itu harus hijrah ke Malang gitu kan. Terus di Malang ketemu sama teman-teman yang dari kampus-kampus gede gitu kan, dari UB, dari kalau Polinima. punya orang disebutin gitu ya. Oh iya, Lihat, bapak-bapak dosen Ilham tidak bangga dengan universitasnya sendiri. enggak, bukan gitu. Oh ya, jadi kan ketemu sama teman-teman di kampus-kampus gede, minder tuh awalnya. Minder kayak, waduh saya nih dari kampus lokal di Probolinggo ketemu sama Aka di Polinima. Itu ketemunya pas sudah kerja. Pas sudah kerja. Dan yang saya lakukan gitu pertama kali dikumpul sama satu tim tuh waktu itu ngevalidasi skillnya teman-teman. Jadi kayak saya tanyain satu-satu tuh. Misalkan waktu itu kan adalah saya sama tim tuh pakai teknologi namanya Codeigniter di PHP gitu kan. Nah, tools yang atau framework dipakai di tim saya waktu itu gitu. Dan saking gak pedenya saya dengan skill saya sendiri, saya nanyain satu-satu tuh ke teman-teman. Misalkan masnya lulusan mana, terus udah berapa lama belajar Codeigniter terus sampai mana, dan kayak ngevalidasi skillnya teman-teman gitu. Nah itu gunanya buat tahu apakah ada gap skill antara saya yang lulusan kampus lokal di Probolinggo dan kampus-kampus gede di Malang gitu kan. Terus saya validasi tuh saking nggak pedenya waktu itu gitu. Dan akhirnya ternyata oke, ini ada gap. Iya bener ada gap, cuma kayaknya nggak terlalu jauh, masih bisa dikejar nih gitu. Akhirnya semangat lah buat belajar gitu kan. Dan waktu itu kan momennya lagi pengen pindah divisi kan ke back end waktu itu. Jadi belajarnya makin semangat lagi gitu. Akhirnya ya akhirnya ya itu sih, dari full stack akhirnya bisa pindah ke back end gitu. Ya awal-awal nggak pede sih. Bahkan saya sempat bilang gitu ke Aka kayak, Kak, saya kalau ketemu sama anak dari kampus yang lebih bagus dari saya, tuh saya minder kayak gitu. Saya ngerasa dia udah lebih jago udah gitu kan. Misalkan ketemu Dani gitu ya, meskipun dia dari UNESA gitu misalkan. Ya saya anggapnya Dani lebih jago dari saya waktu itu gitu. Apalagi ketemu Aka gitu kan. Berarti kamu sekarang udah enggak itu kan. Yang ngeliat Aka gitu dulu waktu itu kan, wah lulusan Finema nih gitu kan. Pasti jago nih gitu. Ya memang lebih jago emang waktu itu gitu. Tapi mindset yang saya dapat waktu itu ya seperti itu gitu, awal-awal di industri gitu, ketika ketemu teman-teman yang dia kuliahnya di kampus yang lebih gede dan bagus dari saya gitu sih. Gitu sih Sul. Kurang lebih. Oke. Kalau dari Mas Dani gimana nih? Pas mendapatkan kerja pertamanya nih di dunia IT. Sedangkan Mas Dani kan backgroundnya dari olahraga nih. Gak kebayang kan pada awalnya masuk ke jurusan olahraga, tiba-tiba
kerjanya di IT. Dan ini sombong sih. Wah, di saya olahraga bisa masuk IT gitu. Biasa. Kerjaan pertama intern berarti ya. Ya. Oh iya ya. Oh iya, Oh, intern lama tuh ya. udah masuk kerja nggak sebenarnya? Kerja udah. Kayaknya magang gitu sih. Anu apa? Masih belum. Iya, yang Mas Samsul tanyain magang kah awal atau full time gitu. Oh, pas awal-awal berkarir itu kan ya magangnya aja dulu. Oke, magang ya. Magangnya dulu. Kan magang juga anggapannya Kerja. iya, Kerja. juga ada itunya. Oke. Magang. Iya. Magang ya. Iya, pas magang. Ya, apa yang mau aku share adalah kalau soal magang ya dan perjalananku gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu yang aku ngerasa setelah aku coba pikir-pikir kembali, yang ngebantu aku tuh untuk bisa pertama kali keterima magang, even if backgroundku bukan dari IT gitu ya, itu adalah networking sih, penting banget gitu. Jadi company-ku magang itu adalah company-nya temanku komunitas gitu. Nah dari situ kan aku ya punya relasi sama dia gitu. Jadi kayak enak banget nih, maksudnya kayak bakal beda banget ketika aku coba apply dengan diriku sendiri dengan jalur referral gitu ya. Referral dalam tanda kutip bukan orang dalam ya. Maksudnya ya referral itu ya udah ini ada temanku mau masuk tapi ya tes tetap sama gitu kan. Karena aku rasa juga kalau mau masukin orang ke dunia teknologi gitu ya, terus udah masuk nih suruh ngoding nggak bisa kan ya bakal ketahuan anyway nanti gitu. Makanya memang sejauh ini sejauh ini selama aku berakhir aku belum pernah menemukan orang titipan sih kalau di industri teknologi ya sejauh ini. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain pernah menemukan itu. Tapi kalaupun menemukan harusnya dia bakal bingung ketika dikasih tas dan nggak bisa ngoding gitu sih. Nah itu ya balik lagi networking. Nah dari situ prosesnya bisa lebih cepat sih waktu itu. Jadi ya aku berbekal dengan portofolioku adalah personal projects, kemudian project yang aku kerjakan bareng teman-teman yang lainnya di komunitas gitu kan. Ya udah gitu, itu yang aku lampirkan. Itu sih waktu itu terima magang gitu ya pertama. Itu pas keterima magang kan ya, ada personal project juga kan di CV-nya. Nah itu pas awal-awal kayak yang mudah atau ya apa gitu di tempat Oh adaptasinya. Iya. Adaptasinya betul. Iya aku masih ingat sih. Ya, Pak. Waduh, aku pas magang dulu tuh ini apa namanya? Ya awal-awal nggak langsung ngerjain project beneran, disuruh ngerjain project internal buat company-nya sendiri gitu. Nggak tahu mungkin karena Rizky anak magang juga, aku nggak expect apapun, aku expect-nya juga belajar kan. Jadi ya udah aku ngerjain project apa ya bikin dari awal gitu. Bikin dari awal aku setup dari awal, bikin project internal dari kantor meskipun aku tahu sekarang mungkin nggak dipakai gitu kan dan nggak jadi juga, bahkan kayak seyakin itu ya. Karena juga dari awal terus kayak baru 1 bulan deh kayaknya. Nah aku langsung dipindah. Nah pas itu habis tuh gak jadi lanjut ngerjain apps buat si company internal company-nya gitu. Nah aku desain ke project yang beneran waktu itu. Dimana project benerannya adalah bareng teman-teman full time nih dapat ya. Iya. Nah itu posisinya masih intern. Iya. Nah itu susah banget sih adaptasinya aku ingin gitu. Jadi ya meskipun pada waktu itu tuh tasku mostly itu hampir semuanya deh kayaknya itu gak berhubungan sama logic. Itu semuanya CSS. Jadi waktu itu aku ditugasin untuk nge-revamp website yang udah ada ke desain yang lebih baru gitu. Nah itu ya struggling banget sih, maksudnya kayak aku pernah gitu kan bilang waktu itu kayak aku ngedevelop mas ini kayaknya nggak bisa deh pakai ini, aku udah coba cara ini nggak bisa gitu. Tapi pas temenku yang full time kerjain ini bisa mas dengan ini, oh gitu ya gitu kan. Nah, hal-hal itu aku pernah ngalamin gitu, jadi kayak oh ya itu strugglingnya. Terus kayak aku juga pernah kayak ini aku udah bikin gitu ya, terus
untuk suatu alasan tertentu gitu ya, apa yang aku bikin hasilnya udah ada sesuai dengan Figma gitu. Tapi ya udah akhirnya di rewrite gitu karena mungkin solusiku nggak cukup bagus gitu-gitu. Nah itu pernah. Cuman ya again dan dari company juga expect-nya kan aku belajar kan Iya. gitu. Jadi ya itu cukup menyedihkan juga sih. Iya menarik. Itu kan di intern kan ya. Nah itu ya apa transisinya di pas mendapatkan kerjanya yang sesungguhnya? Kerja sesungguhnya. Ya. Berarti yang kemarin gak Kemarin sesungguhnya kan gitu. kayak yang magang gitu. Iya. Masih Iya. belum Full time Iya, mungkin masih full time. Iya. Oh, ini gokil ceritanya pasti deh. Iya, Gokil. Pak. Enggak. Aku selalu percaya ya. Maksudnya kayak alam semesta dan dunia ini tuh selalu terkoneksi gitu ya. Maksudnya kayak aku ngerasa ada banyak hal yang berada di luar kontrol dan kendaliku gitu. Banyak banget hal yang itu. Kayak semisal aku keluar rumah gitu ya. Itu aku nggak pernah tahu apakah ketika nanti di jalan aku kena serempet motor mungkin atau kayak mungkin aku ada hal apa gitu. Jadi kayak banyak hal yang benar-benar berada di luar kontrol dan kendaliku itu. Nah, itu aku juga selalu percaya ketika ngomongin kerjaan gitu. Jadi apa ya? Mungkin itu hasil dari apa ya? Jerih payah. Aku selalu ngebayangin kayak mungkin Allah atau Tuhan gitu ya. Itu udah kayak ngelihat nih segimana struggleku gitu ya. Aku pengorbanan ke Malang gitu. Aku juga nggak memprioritaskan kuliahku waktu itu karena aku terlalu memprioritaskan coding gitu. Itu kayak ngelihat, si Dan ini Udah waktunya nih dikasih ini nih. ini kalau kulihat mungkin ya aku nggak tahu ya. Kayak udah struggle banget gitu. Nah akhirnya ya dari situ kayak aku selalu percaya ketika kita memaksimalkan apa yang ada di dalam kendali kita dan kontrol kita, hal-hal yang di luar kendali kita tuh bakal ngikutin. Salah satunya ya tadi itu ya. Kalau Ilham tadi kan katanya dikasih mukjizat gitu. Nah, aku kebetulan dikasih beberapa banyak kemudahan waktu itu gitu untuk full time gitu. Nah, jadi ya aku ketika full time itu sebenarnya nggak niat ya. Maksudnya bukan ngelamar sebagai seorang full time gitu kan. Waktu itu aku apply as intern juga gitu. Karena aku ngerasa kayak skillku masih kurang banget nih gitu. Untuk layak kerja gitu ya. Nah itu aku apply intern gitu ya. Jadi ada sebuah program gitu intern gitu ya. Nah udah aku ikut terus ternyata lolos lagi internnya gitu. Gak lolos deh lupa. Gak lolos tapi dia overqualified. Nah intinya aku gak lolos internnya. Nah tapi diarahkan untuk ke full time. Ya. Jadi dan ya lagi gitu kayak siapa yang tahu dan siapa yang ngira gitu aku bakal bisa kayak gitu kan nggak kayak pasti kayak ada semacam ya memang ada jalannya gitu loh, ini loh lewat tol sini gitu daripada kamu lewat yang sini gitu. Ya udah aku akhirnya ikutin dan ya qadarullah akhirnya bisa tuh keterima. Gitu. Jadi ya itu. Dan ya nyambung ke itu lagi ya. Sebenarnya ada salah satu poin yang ku mau sampaikan juga sih buat teman-teman. Kayak ya again tadi aku kan sempat nyinggung soal aku pernah layoff kena layoff 2 kali segala macam. Kemudian kan ya itu adalah masa transisi di mana aku cari pekerjaan baru kan. Ya. Nah, kalau apa ya? Kalau aku lihat gitu ya dan aku coba refleksikan gitu. Ketika aku itu frekuensi dan intensitas antara aku ketolak dan keterimanya itu jauh banget. Masih banyak kan aku ketolak. Jadi pas waktu masa-masa ketika aku apply gitu ya. Itu aku sampai di emailku itu aku sampai kasih label sendiri kayak jobs yang aku gagal gitu. Jadi ada banyak banget sih kayak aku sampai kategoriin. Pertama aku kategoriin di mana aku di ghosting atau ya nggak dikabarin apapun gitu. Itu banyak gitu kan. Terus ada juga yang udah dikabarin enggak dikabarin tapi ya gak lolos gitu. Screening CV doang tahapannya itu banyak juga. Terus ada juga di mana tahapan aku udah HR interview gitu ya. Udah HR interview tapi gak lanjut ke tahap berikutnya ada gitu. Ada juga tahapan di mana aku udah tes gitu ya. Jadi berarti tahapannya udah HR interview, udah tes tapi gak lolos juga gitu. Nah itu ada gitu. Dan apa ya? Kayaknya kalau aku hitung gitu ya. Yang gagal-gagal tuh banyak banget gitu. Lebih dari 30 kayaknya. Berapa? Aku sampai gak kehitung deh gitu.
Jadi yang aku lakukan dulu ya udah ada job aku apply, lempar di Glints, di LinkedIn, terus dimanapun itu gitu. Itu aku lempar dan ya gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu sih. Maksudnya kayak aku nanti bakal masuk ke company apa berikutnya dan segala macam. Tapi ya again yang bisa aku usahakan waktu itu adalah aku coba apply, aku coba memperbaiki kembali skillku, fundamentalku, skill algoritma data structure dan algoritmaku, skill front endku karena aku seorang front end gitu ya. Dan selebihnya ya udah aku pasrahkan gitu karena aku selalu percaya ya apa ya rezekinya orang gitu kayak anak cucu Adam ketika dilahirkan di dunia ini nggak akan pernah tertukar gitu sampai kapanpun sampai mati gitu kan. Nah itu aku juga belajar dari ya itu sih dari mentorku. Luar Gitu biasa. aku sampai sekarang masih ingat oh ya udah gitu kayak dan dia selalu menekankan kayak yang gaji kamu tuh bukan company gitu kan. Tapi Ya Yang maha kuasa. kayak gitu. lewat perantara company. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Kerasa banget ya hijrahnya ya. Hijrahnya. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Ya. Tadi kan kita ngebahas itu ya. Terus ada beberapa tantangan kan yang dihadapinya kan ya. Saya mau nggak dikasih minum ya ini ya. Gak Ilham, aku kasihan banget ngelihat Ilham. Gitu terus dari tadi iya kan? Cuk gitu kayak. Mana nih minumnya nih? Ini gara-gara ya. Tadi kan ngomongin tantangannya kan ya banyak sekali ya. Entah itu dari Mas Ilham yang beradaptasi, yang minder sama sesama temennya di tempat kerja, terus Mas Dani juga yang sampai kena layoff gitu kan ya. Nah itu mungkin dari tantangan-tantangan itu ada nggak bisa di-spill cara menyelesaikan tantangan tersebut? Cara menghadapi ya. Cara menghadapi apa? Tantangan yang tadi disebutkan entah itu tadi layoff gitu, apa yang harus di-boost gitu. Terus dari Mas Ilham yang tadi minder. Terima kasih loh editor satunya. Terima kasih orang-orang di balik layar ini sudah sangat peka ya. Enggak peka sih sebenarnya karena aku kode kan. Terima kasih. Tapi ini free ya. Itu siapa yang ngasih? Aka kan tadi keluar Ham. Iya, gak tahu ya. Siapa ya? Di balik Orang-orang layar. Gator Cafe ya mungkin ya. Ya, gimana tuh? Aka dulu atau Ilham dulu nih? Dari Mas Dani dulu dah. Kok Aka? Aku. Iya. Iya. Ya, dari Mas gimana, Dani Ham? dulu dah. Mas Dani dulu kan Ya, kalau dariku ya. Bentar mikir dulu. Cara mengatasinya ya ketika di masa-masa sulit itu ya. Pertama ya apa ya? Itu kalau aku coba aku ingat-ingat lagi ya. Ketika di masa-masa sulit dan menerima tantangan itu, pertama aku nggak mau denial sih. Maksudnya kayak itu adalah satu hal normal ya, yang dalam hidup kita kayak naik turun itu udah biasa, pahit, asam manis hidupnya itu kan pasti semua orang udah pernah melaluin ya. Dan ketika aku lagi mentok banget nih kayak, aduh, maksudnya kayak lagi capek-capeknya sama hidup segala macam gitu. Yang aku lakukan ya udah gitu, maksudnya kayak memperbolehkan diriku untuk yang nggak produktif gitu. Ketika waktu itu aku selalu memforsir diriku untuk produktif ya udah istirahat dulu gitu. Nah itu aku apa ya lebih ke coba untuk istirahat sejenak dulu sih. Kayak karena bisa kayak aku mundur 2 langkah tapi habis itu bisa melesat majunya banyak gitu ya. Betul. Nah jadi ya udah aku waktu itu ya udah lampiaskan aja semua emosi gitu. Aku marah ya aku marah gitu. Kemudian aku nangis ya udah aku nangisin gitu. Gak peduli. Oh katanya cowok gak boleh. Ya udah aku nangis gitu. Maksudnya kayak biar lega gitu. Maksudnya kayak ke depan juga biar gak ada yang tersisa gitu. Jadi ya udah biar bisa kelar dulu gitu. Nah habis itu aku coba pikir gitu kayak ya aku selalu percaya. Maksudnya ya tadi nyinggung yang tadi ya. Yeah. Karena aku gak tahu ya. Menurutku applicable banget ya. Ya aku belajar stoik tadi itu kan ya. Ya aku coba inget-inget lagi sih. Oke. Apa yang harus aku lakukan ke depan adalah aku sebenarnya bisa kategorikan jadi 2 sebenarnya. Aku ngeblaming gitu ya. Aku menyalahkan keadaan. Oh, kenapa aku kena layoff ya? Kenapa harus aku di antara karyawan yang lain gitu ya?
kayak gitu-gitu itu kan kayak menyalahkan keadaan terus kayak menyesali kemudian ya kayak gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya nggak akan merubah nggak akan merubah keadaan dan ya udah gitu-gitu aja, gak ada gunanya kan gitu. Tapi ya aku paham again pasti secara psikologi ya aku waktu itu kena layoff dan segala macam itu pasti down banget sih. Cuman ya tadi Ya. kalau aku tahapnya ya udah aku coba menerima dulu terus habis itu apa nih yang bisa aku lakukan gitu. Nah, daripada dan alih-alih aku berfokus terhadap hal yang ada di luar kendaliku, kayak mempertanyakan kenapa harus ada layoff. Oh, katanya makroekonomi lagi gak baik-baik aja segala macam. Oke gitu. Tapi aku nggak bisa meraih dan mengendalikan itu. Jadi yang apa yang aku lakukan adalah ya udah gitu. Aku coba refleksi kembali. Oh, ternyata mungkin aku harus belajar lagi nih. Ya udah, aku coba memperbaiki lagi skill algoritma dan struktur dataku di mana aku ngerasa waktu itu masih kurang gitu ya. Terus skill front end-nya, React-nya aku coba perdalam lagi, ke pemahaman front end-ku, JavaScript-ku aku coba perdalam lagi gitu. Ya udah, sambil aku belajar, sambil aku coba untuk apply kembali gitu. Jadi ya kalau mau di-recap gitu ya. Pertama, ya udah aku menerima dulu dan merilis semua perasaan dan emosiku, baru setelah itu aku coba mikir nih apa yang harus kulakukan ya untuk merubah keadaan ini gitu. Alih-alih blaming gitu. Ya gitu sih. Iya. Berarti Iya dan juga ini sih. Ya aku aduh ntar dikatain deh sama Ilham. Waduh, apa belum juga deh. Iya, maksudnya kayak teman-teman juga jangan pernah ngerasa sendiri gitu karena kayak kita punya Allah gitu. Ya. Jadi kayak jangan khawatir gitu Mas, pasti selalu ada kemudahan dan jalannya Iya. nanti gitu. Jangan serahkan sepenuhnya dan jangan mengandalkan diri kita sendiri sih. Maksudnya ya tadi gitu. Terus juga ada teman-teman kita yang juga yang ngebantu aku waktu itu masa-masa itu ya ceritanya ke siapa ya cerita ke teman-teman ke Ilham ke Atta ke Mas Samsul tahu sendiri waktu itu segala macam gitu kan ya gitu. Iya. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Terharu saya. Kok gak nangis kalau terharu? Iya kan, terharu dalam hati. Terharunya pas kemarin, sekarang Iya. kan sudah. Ya lanjut. Ya itu sih kalau Ilham gimana? Ya, Ilham gimana tuh? Iya, saya kan juga beberapa kali mengalami penolakan ya sih, penolakan. Ya maksudnya apply kerja gak keterima gitu kan. Tadi Dani udah ikut tes interview cuma gak dilanjut gitu. Saya juga pernah ngerasain itu juga gitu. Dan benar kata Dani ya, kita nggak bisa nyalahin kondisi kan atau keadaan gitu. Ya poinnya adalah gimana respon kita terhadap suatu kejadian gitu kan. Kalau kita nggak keterima kerja gitu, ketika udah apply usaha dan lain-lain belajar, tapi kita tetap nggak keterima, ya respon kita gimana gitu? Apa kita mau nyerah atau kita mau lanjut gitu? Dan tadi poinnya itu sih. Dan ketika saya mengalami penolakan itu ya saya tetap belajar gitu, tetap berusaha gitu. Jadi siapa yang nyangka ketika saya gak lolos gitu di waktu interview di salah satu startup POS itu, terus saya ditawari tiba-tiba gitu kan sama HR, secara langsung tuh sama HR yang bilang gitu, siapa yang nyangka gitu saya ditawari gitu kan kerjaan. Dan pada akhirnya alhamdulillah itu jadi pekerjaan pertama saya di industri gitu kan. Ya tadi sih sebenarnya jangan nyerah aja gitu sih untuk kalau misalkan mengalami penolakan ketika coba apply gitu. Dan saya juga pernah ada di titik yang minder gitu kan sama skill saya sendiri ketimbang teman-teman yang lain gitu. Ya minder gak apa-apa gitu kan, tapi tadi kebalik lagi poinnya adalah gimana respon kita terhadap suatu kejadian kan. Ketika saya minder, apakah saya waktu itu memutuskan untuk keluar, saya ketemu sama teman-teman yang kuliah di kampus yang lebih gede gitu. Tapi enggak kan, saya kan tetap ya udah belajar, tapi oke ini ada gapnya saya kejar gitu kan, belajar terus lah gitu. Jadinya itu sih. Ya. Ya Allah. Sorry ya guys, saya lagi batuk. Ya. Ya intinya itu sih. Jadi gimana respon kita terhadap suatu kejadian itu sih. Ya. Itu salah aku ada satu hal yang mau ku highlight juga sih. Aku rasa sebagai software engineer kayak apa ya, karakter dan mental model
resiliensi itu penting sih. Betul. Kayak kemampuan tahan banting gitu. Betul. Maksudnya kayak apa ya? Jangan expect enak-enaknya aja sih. Maksudnya pasti di tengah jalan ada ketemu Ya. banyak gak enaknya juga gitu. Kayak let's say ambil satu studi kasus gitu ya, di mana kita ketemu error, ada bug gitu ya. Nah, kayak itu kan apalagi kita pasti pernah ngalamin gak sih? Aku pernah ya, tapi gak tahu kalau Ilham kan jago gak? Mungkin gak pernah. Amin ya Allah. Ucapan adalah doa kan. Kayak aku Aminkan aja. pernah nih ada ketemu bug gitu ya. Nah, aku ngebayangin ketika diriku nggak punya resiliensi yang kuat gitu ya. Aku nggak tahu sih apakah aku kuat gitu juga. Cuman yang aku kebayang adalah ketika aku gampang nyerah dan ya udah gitu ya. Paling aku coba, oke, ketemu masalah debugging gitu, berjam-jam terus aku udah nyoba ini, nggak bisa. Oh ya udah, nggak bisa deh kayaknya gitu. Maksudnya kayak nggak mau Iya. atau dikit-dikit tanya gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau apa ya, kita punya itu ya kemampuan yang ya tadi resiliensi dan kemampuan tahan banting tadi gitu ya, itu kayak mental modelnya itu bakal beda gitu. Kayak kalau yang aku rasain adalah sebelum aku solve permasalahan ini gitu ya, aku nggak bakal berhenti nutup laptop gitu waktu itu ya. Jadi kayak sampai berjam-jam, kemudian stres, stuck ini kok gak bisa gitu kan. Terus kayak kalau dihitung tuh browser tabku tuh kayak kecil-kecil gitu, banyak banget. Nyoba solusi ini nggak bisa, nyoba solusi ini nggak bisa. Tapi ya udah gitu. Dicoba-coba, pada saat satu akhirnya aku ketemu solusi dan bisa. Itu beda banget sih nanti. Itu kayak bahagianya beda karena Iya. kayak kita udah melalui proses sepanjang itu, debugging berjam-jam itu, nyari solusi di Stack Overflow, di GitHub, issue segala macam. Tanya GPT lah segala, tapi gak ada menemu. Tapi pada akhirnya ketika udah ketemu solusinya, kayak aku berkaca diriku terus lihat ke belakang gitu, kayak sudah sejauh itu aku berusaha gitu. Wah, ya itu sih. Jadi kayak itu juga salah satu hal yang penting sih buat setuju banget apa sih. yang kita miliki ya sebagai seorang software engineer menurutku. Mentalnya kan maksudnya kan. Iya, dan itu juga yang saya rasain awal-awal gitu ketika baru masuk industri mentalnya gak kuat gitu kan. Kaget lah, makanya minder dan lain-lain itu. Dan untungnya saya punya lingkungan yang bisa nge-support saya untuk membentuk mental itu gitu kan. Saya ketemu sama teman-teman Dani, Aka gitu yang ngebantu. Misalkan galau gitu ya, ada masalah di kantor, cerita terus dikasih solusi kayak gini deh gitu. Akhirnya kan kebentuk kan mentalnya kan, kebentuk gitu. Karena saya juga ngerasa ya tadi mental saya mental kampung gitu sih. Awal-awal masuk industri gitu kan, dikit-dikit galau, dikit-dikit baper gitu-gitu. Ih, Gen Z ya. Gen Z dong, kalau Kak Gen Z gimana, Mas? Kamu milenial deh kayaknya. 98. Enggak, saya 2003 ya. Ya itu sih bener katanya sih, perlu banget untuk ngebentuk mental ya, dan salah satu untuk ngebentuknya ya tadi sih bentuk lingkungan, cari lingkungan yang bisa ngebentuk mental kita juga, dan itu udah saya alami juga dulu gitu. Ya itu sih mungkin sih. Ya, udah banyak yang dibahas kali ini ya. Saya juga melihat kan saya backgroundnya nih dari elektro kan ya, tapi ada sedikit-sedikit di IT. Tapi dulu itu sedikit cerita ya untuk background saya. Dulu itu saya di kampus ada, saya dari teknik elektro ya, tapi itu ada sedikit mengenai tentang pemrograman. Nah, parahnya saya dulu itu jika ada mata kuliah tentang pemrograman, saya itu pasti bolos. Bolos. Soalnya percuma. Oh, udah jago. Udah jago. Apa ini gitu kan? Tidak perlu gitu. Belajar dikit dulu aja gitu. Sudah dong. Saya tuh paling tidak suka pelajaran IT dulu. Soalnya susah. Tapi kalau awal-awal pas pengenalan belajar bahasa pemrograman, nyoba Hello World gitu, ngambilin Hello World. Nah, itu kayak yang suka gitu. Tapi perjalanan mata kuliah terus naik gitu, terus meningkat pesertanya, membawa saya membenci dunia itu. Tapi sekarang setelah lulus di crop itu nanti membenci dunia IT kan. Ada ya? Sekarang setelah lulus dan lagi-lagi karena
Mas Aka Nah, yang membawa Luar biasa. luar biasa. Kayak dalam Luar satu biasa. podcast ini ya, Aka tuh udah dimention Iya. kayak 100 kali deh kayaknya. luar Iya, biasa. luar biasa sih Ya, memang. nah, Kayak ntar editor coba deh hitung ya. Ada berapa kata Aka yang disebut itu. Iya, mumpung nggak ada orangnya juga gak apa-apa lah ya, gak apa-apa lah ya. efeknya tuh memang sangat Iya. luar biasa hingga saya coba belajar dan kok bisa saya belajar lagi Nah, gitu. Itu kan soal ketika kamu belajar di kampus, mentalmu nggak dibentuk sama dosenmu sebenarnya kan. Tapi ketika Iya, kamu Oh jadi belajar, kamu nyalain dosen Am? Tapi oh enggak maksudnya dosen saya kayak diadu domba gitu sih ya sama Dani saya. ya kalau di kampus kan itu kan sudah ada kurikulumnya kan. Iya, Dan itu betul. kita yang harus bergerak dan nah, pada saat di Betul. kampus Nah, bukan tugas dosen untuk membentuk mental kita kan Iya. sebenarnya kan. Nah, tapi ketika di Gather Loop, nah, nah karena gitu. tadi ketemu orang-orang industri juga yang mentalnya juga udah secara mental software engineer-nya ya udah kebentuk juga, akhirnya Kebentuk juga. kebangun juga kan akhirnya kan, pelan-pelan kebangun. Oh, Betul. semangat lagi nih, ada error, belajar lagi gitu. Oh, ya, luar biasa memang Nah, sih. luar biasa. Ya, dan saya ketemu kalian ini kan sudah pada jago-jago kan gitu. Amin kan. ya Allah. Jadi saya berpikirnya Ya, nih, wis enak nih gitu. Dan ternyata sudah dikupas tuntas ya di sini, ternyata tidak semudah itu menjadi software engineer ya, masih banyak ya. Untuk mungkin yang dapat diambil nih dari podcast yang hari ini nih, Oh nggak ada Kita tuh- kata-kata terakhir. kita tuh harus tetap percaya dengan proses yang sudah kita lakukan, terus sambil Ya. kita improve dan berdoa untuk investasi Betul, di betul, masa betul, depan gitu Betul. ya, di dunia IT sendiri. Iya, betul. Kalau kata quotes di IG tuh harus imbang. Ikhtiar dan doa harus imbang. Biar dan doa harus Gitu. imbang. Ya, Itu ya. itu harus balance gitu. Oke. Mungkin dari saya sudah cukup sih. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Aku ada sih. Tapi Ilham dulu. Mungkin mention dikit ya kalau ya kita tadi ya contohnya ada Samsul di sini ya yang awalnya tidak suka pemrograman akhirnya suka pemrograman gara-gara di Gather Loop. Ya, bisa jadi. salah satunya. Jadi kalau teman-teman ada yang Lingkungan. pengen ngebentuk mental software engineer gitu kan. Ya monggo main-main ke Gather Loop. Iya. Bisa dilihat di mana di Gather Loop /location ya kalau nggak salah Iya, ya. ada. Ya, Di sini ya, kan di sini ya. Ya, nanti editor ya gitu. Ya itu mungkin sih tambahan aja. Ini udah. Anjir. Kira nambahin apa sih? Ya, ini soalnya udah hampir maghrib ya. Ini kondisinya udah hampir maghrib ya. Jadi kita harus bergegas untuk sholat ya. Iya Dan ya. Iya. Monggo Dani tambahannya Dari gimana? Mas Dani mungkin. Iya, ada satu hal yang kurasa penting tapi aku nggak mention tadi ya. Pertama, nggak pertama sih. Intinya penting kurasa ketika kita punya goals dan tujuan yang jelas gitu. Itu kita harus terus-terusan berpatok terhadap hal itu gitu. Jadi ya step pertama tentukan goals dulu kayak kamu oke, katakanlah kalau Mas Samsul nih gitu ya. Aku pengen apa? Aku pengen dapetin pengalaman pekerjaan pertamaku, entah itu internship atau full time gitu ya. Oke, udah di set nih clear goalsnya gitu ya. Nah, hal yang sulit adalah komit dan terus-terusan konsisten untuk mencapai hal goals tersebut gitu. Jadi kalau dulu yang aku lakukan adalah setiap harinya itu tuh aku kayak ngebuat suatu sistem gitu, suatu sistem aktivitas di mana ya aku nge-mapping gitu. Aktivitas-aktivitas mana yang pada akhirnya bakal mengarahkanku ke goals itu gitu. Jadi aku bener-bener petain tuh gitu kayak semisal ya. Dulu yang kurasa gak relevan kali ya. Kayak oke, semisal dulu gitu ya. Aku suka menghabiskan waktuku keluar nongkrong gitu, tapi dengan tanpa alasan yang jelas atau kayak nggak berkaitan sama non IT gitu. Tujuanku waktu itu gitu. Ya udah aku eliminasi itu gitu. Aku ganti dengan aktivitas yang lain gitu. Jadi kayak tiap hari itu aku selalu ingat gitu. Dan tiap aktivitas yang aku akan lakukan, aku selalu ingat apakah ini akan mengantarkanku ke goals yang ingin aku tuju gitu ya. Kayak gitu. Nah, dulu aku sering banget ya, maksudnya nge-game gitu ya. Nah, itu aku kurangin akhirnya. Atau bahkan sampai sama sekali. Karena aku mendapatkan kesenangannya itu ternyata ada di program, apa ya, untungnya aku menemukan kayak kesenangan yang aku dapatkan di game gitu. Aku juga ternyata dapat kesenangan di sini gitu. Nah, itu kan kayak udah, apa ya,
bakal ngebantu banget untuk mencapai tujuan gitu. Atau kayak semisal aku mau ketemu teman gitu, ya udah aku coba pikirin berapa lama, terus Iya. ini bahas apa gitu, mengarah ke goalsku atau enggak, ngarah ke tujuanku gitu. Aku apa ya, aku mencoba untuk sebisa mungkin result oriented gitu, kayak aku bisa dapat apa di sini gitu ya. Dan nggak selalu harus bisa diukur gitu. Kayak semisal aku katakanlah ada jadwal ketemu sama si Ilham gitu. Ya nggak aku bisa dapat apa dari ya enggak gitu, tapi ya bagian dari yang nggak bisa diukur kayak aku bisa jadi semakin dekat sama Ilham, kemudian kita chemistry bisa jadi satu sama lain bisa semakin dapat gitu kan. Itu juga merupakan Ya. hasil yang ingin dituju. Jadi kayak apa ya? Aku selalu menekankan kayak kalau ngalir tuh dan kita nggak tahu mau kemana itu justru jadi bahaya juga sih, kayak kebawa arus ke sana Iya, iya. ke sini. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita paham nih, aku mau ke sini gitu. Ternyata ada aktivitas ini nih. Pertanyaannya adalah apakah aktivitas ini mengarahkanku ke Goals-nya, goals itu gitu. Beda kalau kita ngalir aja hidupnya gitu, kayak bakal terombang-ambing dan nggak tahu mau kemana gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi itu satu hal yang ku ingin tekankan Iya. lagi sih. Kalau kata Panji Pragiwaksono tuh orang yang go with the flow tuh sebenarnya don't know where to go. Wois. Luar Bener gak? biasa. Tapi bener gak? Iya, Kalau ngikutin aja sebenarnya nggak tahu tuh mau Nggak tahu kemana. kemana. Gitu. Iya. Ya udah ngikutin aja. Iya. gitu. Dan ketika kalau misalkan kita go with the flow dan kita merasa baik-baik aja, bisa jadi kebetulan flow-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi ketika kita dapetin hal yang tidak sesuai keinginan kita nggak tahu harus kemana udah gitu. Itu poin yang saya dapat dari seorang Panji Pragiwaksono sih. Gokil. Oke. Gak ada yang mau apresiasi gitu ya. Nggak ada efek-efek gitu sih. Nah, Ya. nanti di edit nanti. Oh Ada iya di editor suara ya. tepuk tangan. Ya, setuju banget sama pendapatnya Dani sih. Ya. Oke. Gokil. Ya, udah ya. Ya mungkin itu yang kita bahas kali ini. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan susulan bisa ditanyakan di Komentar ya. komentar. Atau bisa DM IG-nya Giderloop ya. Juga kalian juga bisa gabung di komunitas kami di grup WA genderloop.co/join. Oke, ini sudah waktunya ini kalimat baru lagi di Slus. Kemarin silent. Siluet. Tadi apa tadi? Apa dia? Ya Allah. Emang ada angka di situ? Apa tadi Dan? Nggak tahu aja. sudah diajak kompromi sudah dibahas. Iya guys. Jadi selama podcast ini berlangsung, Aka sebenarnya gak keluar rumah sebenarnya. Tadi sempat keluar rumah Iya. terus masuk lagi. Iya. Sorry sudah mengacaukan ini ya apa? Kebohongannya ya. Iya. Ya mungkin segitu aja dulu guys. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, thank you. Sudah kan? Oke, thank you. Terima kasih. Selamat Tutupnya. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tidak dibilangnya. Tiga, dua, satu. Sesi dulu dan ini belum sih lo. Yes. Yuk. Ya, Siap. Bismillah.